Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sediasya Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada pertemuan kita kali ini, kita kembali membahas materi kelas 11 bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas subpokok bahasan A dan subpokok bahasan B. Kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan subpokok bahasan B, yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai dengan 1949. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud. Kenapa? Karena pada situasi dan kondisi yang belum memungkinkan karena kita masih dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, partai politik sudah mulai tumbuh dan berkembang dengan cepat, walaupun fungsinya yang utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan cara menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi yang berdasarkan sara. Karena semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama sejak semula para pendiri bangsa mempunyai komitmen yang besar terhadap demokrasi. Kemudian yang keempat, dibentuknya KNIP atau KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, sebagai pengganti parlemen untuk menghindari presiden menjadi seorang diktator. Karena secara konstitusional, presiden memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Kemudian yang kelima, keluarnya maklumat wakil presiden mendorong pembentukan partai-partai politik. Jadi dengan keluarnya maklumat wakil presiden ini memungkinkan terbentuknya kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik di Indonesia. Baik, kita lanjutkan sekarang pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959 yang sering disebut dengan masa demokrasi parlementer. Yang pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik. Hal ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya dari parlemen kepada pemerintah yang mengakibatkan kabinet sering bubar padahal baru saja dibentuk. Yang kedua, akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini terjadi karena berfungsinya parlemen dan sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet pada periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas. Kemudian yang ketiga, kehidupan kepartaian sudah memperoleh peluang yang besar untuk berkembang secara maksimal karena hampir ada 40 partai politik terbentuk. Campur tangan pemerintah dalam rekrutmen di tubuh partai politik hampir tidak ada. Kemudian yang selanjutnya, pemilu benar-benar dilaksanakan dengan konsep prinsip demokrasi. Kompetisi antar partai politik berjalan dengan intensif dan fair. Walaupun pada periode ini pemilu hanya dilakukan sekali, yaitu pada tahun 1955, namun dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga
Sering dikatakan bahwa pemilu yang paling demokratis yang pernah ada dalam sejarah bangsa Indonesia adalah pemilu di tahun 1955. Dan yang selanjutnya, masyarakat merasakan hak-hak dasar yang tidak dikurangi sedikit pun, walaupun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal, seperti kebebasan berserikat, berkumpul, dengan terbentuknya partai-partai politik. Kemudian yang keenam, masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang sangat luas dengan asas desentralisasi sebagai landasan dalam mengatur hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi akan tetapi pelaksanaan demokrasi parlementer tidak berumur panjang. Demokrasi parlementer yang bertahan hanya 9 tahun. Sehingga menjadi pertanyaan, apa penyebab demokrasi yang begitu sangat bagus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi tetapi berumur pendek? Maka ada 6 indikator yang mungkin mengakibatkan demokrasi ini hanya berlangsung cuma 9 tahun. Yang pertama, karena pembentukan Dewan Nasional merupakan pelanggaran yang sangat fundamental terhadap konstitusi, karena lembaga tersebut tidak dikenal di dalam konstitusi. Kemudian yang kedua, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional. Karena ketika Dewan Konstituante melakukan rapat tidak pernah mendapatkan quorum dalam rangka mencapai keputusan dalam voting. Kemudian yang ketiga, dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Hal ini cenderung mengganggu stabilitas nasional. Nah, kemudian yang keempat, basis sosial ekonomi yang masih sangat rendah. Jadi komponen masyarakat sulit disatukan sehingga mengganggu stabilitas, sehingga mengakibatkan jatuh bangunnya kabinet yang dibentuk. Nah, kemudian berlarut-larutnya masalah ini, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang mengakhiri demokrasi parlementer, kemudian diganti dengan demokrasi terpimpin, yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin yang dimaksudkan di sini bahwa Presiden Soekarno berpandangan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Adapun karakteristik yang menonjol dalam demokrasi terpimpin setelah keluarnya dekret Presiden 5 Juli 59, itu yang pertama, kaburnya sistem kepartean. Kenapa dikatakan kaburnya sistem kepartean? Karena partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintahan, tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulurnya kekuatan antara lembaga kepresidenan, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia. Kemudian yang kedua, terbentuknya Dewan Perwakilan Gotong Royong atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang sering disingkat dengan DPR-GR. Jadi peran lembaga legislatif dalam sistem politik nasional sangat lemah. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini pun ditentukan oleh presiden. Kemudian yang ketiga, hak dasar manusia sangat lemah karena kritik dari lawan-lawan politik pemerintah tidak mendapatkan peluang. Di samping itu, tidak ada keberanian untuk menentang pemerintah. Yang keempat, kebebasan pers berkurang, di mana surat kabar dan majalah yang berseberangan dengan pemerintah
dilarang terbit. Setelah itu, yang kelima, sentralisasi kekuasaan semakin dominan. Hal ini terlihat di mana daerah-daerah memiliki otonomi yang sangat terbatas. Jadi dari karakteristik ini terjadi penyimpangan dalam demokrasi. Hal ini mungkin disebabkan karena kita baru merdeka. Nah, setelah itu kita akan bicarakan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai dengan 1998. Jadi pelaksanaan demokrasi pada masa ini masih jauh dari harapan. Karena apa? Karena pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen yang dijadikan alat politik penguasa. Lahirnya Orde Baru atau Orba yang menyatakan dirinya bahwa tatanan pri kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meletakkan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam pelaksanaan demokrasinya berdasarkan pada demokrasi Pancasila sehingga memberikan harapan bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ingin adanya perubahan politik yang lebih demokratis. Namun, kenyataannya secara substantif tidak ada perubahan. Karena Presiden menjadi pusat dari seluruh proses politik di Indonesia, baik suprastruktur maupun infrastruktur. Kemudian yang selanjutnya, demokrasi pada era Orde Baru ini disebut dengan demokrasi yang kandas. Kenapa? Seiring bergulirnya pemerintahan Soeharto, harapan demokrasi Pancasila semakin jauh dan oligarki politik semakin terbangun. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru jauh dari harapan daripada nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen. Karena hal ini hanya dijadikan sebagai alat politik penguasa belaka. Nah, bagaimana karakteristik daripada Orde Baru di dalam melaksanakan demokrasi Pancasila? Yang pertama, rotasi kekuasaan sangat kecil sekali khususnya di eksekutif. Kalaupun ada, hanya di jajaran bawah seperti pemilihan gubernur, bupati, wali kota, bahkan kepala desa. Selama Orde Baru, pergantian eksekutif hanya ada pada pergantian wakil presidennya saja. Kemudian yang kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup kecuali pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan dalam pemilihan pejabat tinggi negara, hampir semuanya ditentukan oleh lembaga kepresidenan, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota itu ditentukan dari pusat. Yang ketiga, yaitu pemilihan umum yang kualitasnya jauh dari semangat demokrasi. Karena selama Orde Baru, pelaksanaan pemilu sudah dilaksanakan hampir 6 kali dan hasilnya pasti bisa dipastikan siapa pemenangnya sebelum pemilu itu dilaksanakan. Yang keempat, pelaksanaan hak-hak dasar warga negara sangat terbatas. Dalam pelaksanaan hak asasi manusia seperti kebebasan berekspresi menjadi sangat sulit didapat. Kebebasan pers sangat terbatas sehingga apabila tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka pers akan dicabut izin penerbitannya atau yang sering disebut dengan dibredel. Baik, sekarang kita akan membahas tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai dengan sekarang. Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan pada masa Orde Baru mengakibatkan krisis multidimensional yang awalnya diawali dengan adanya krisis moneter. Kemudian terjadi kerusuhan di mana-mana
dan terjadi juga tuntutan kepada Presiden Soeharto agar mundur dari jabatannya. Nah, kemudian pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden dengan menggunakan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya mengatakan bahwa jika presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Maka dengan demikian, ketika Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya, digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Walaupun B.J. Habibie memerintah selama 1 tahun, tetapi pada saat pemerintahan Presiden Habibie muncul beberapa indikator dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, kebebasan pers. Kebebasan pers sebagai ruang publik berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, multipartai, hak rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya. Presiden Habibie meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa-masa selanjutnya. Hal ini dibuktikan yang ketiga, yaitu pemilu yang demokratis. Jadi rakyat dapat menggunakan hak politiknya dalam pemilu secara langsung, memilih anggota legislatif, memilih presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. Jadi sejarah Indonesia dalam berdemokrasi, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Dan pada tahun 2005, kepala daerah pun seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Yang keempat, rotasi kekuasaan. Rotasi kekuasaan sebagai pola rekrutmen politik pengisian jabatan publik dilakukan dengan terbuka, baik dari pusat sampai ke daerah. Dan yang terakhir, hak-hak dasar rakyat terjamin. Hak dasar rakyat terjamin karena sebagian besar hak dasar rakyat terpenuhi seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers dijamin dalam pemerintahan B.J. Habibie dan selanjutnya. Jadi dengan demikian bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila yang berlaku di Indonesia sampai saat ini sudah semakin baik walaupun masih perlu ada pembenahannya. Baik, sahabat pembelajar, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pada pertemuan perkembangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dan untuk materi selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih.